Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa memasuki ruang kelompok 2 sesi praktik coaching ya. Kemudian salat dan salam adalah sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja kita akan masuk sesi pertama, sesi coaching kasus ke-1 yang akan diperankan coach itu diperankan oleh Pak Tias, coachi oleh Bu Ayu, sedangkan pengamat oleh Pak Samsul dan saya. Demikian mungkin bisa saya persilahkan kepada Pak Tias dan Bu Ayu untuk memulai. Iya, terima kasih Bu Ina. Sebentar ya, boleh? Ya, Ini ya, sudah silakan, direkam Pak. Bu Ina? Sudah, Pak. Nggak sudah, apa-apa, nggak saya apa-apa. stop lagi juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, langsung lanjutkan aja. Oh iya. Sedikit informasi. Nanti kalau setelah satu menyelesaikan kasusnya, pengamat langsung membacakan ya hasil pengamatannya. Oh gitu. Ya, ya. Simpel aja. Simpel aja. Jadi setiap itu nanti langsung ada koreksinya ya. Ya oke, terima kasih. Ya, baik Pak. Ya, silakan Pak Tias dan Bu Ayu. Mangga. Oke, terima kasih Bu Yin. Mulai? Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rini. Apa kabar ini? Rina, Pak. Rina baik. Saya sering kebalik-balik ini sama Rina tuh, sama teman-teman yang di kelas. Oh iya Rina, gimana kabarnya Rin? Rina baik Pak. Pak Guru gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tumben kesini Rina, ini sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Iya Pak Guru, Rina ganggu waktunya enggak? Ya untuk sekarang sih kayaknya enggak. Ya gimana, ada apa Rina? Ada yang bisa Bapak bantu? Iya Pak Guru, ada yang ingin Rina ceritakan sama Pak Guru, boleh? Boleh. Mangga, kita mau duduk di mana? Di sini ya? Iya, boleh di sini saja Pak. Ya, Rina duduk di situ. Iya. Sok mangga diceritakan Rin, ada apa yang bisa ada masalah apa yang mau Rina katakan ke Bapak? Begini Pak Guru, Rina punya masalah. Bisa dibilang masalah ini tuh sedikit fatal. Jadi setiap Rina bicara di depan umum, itu kenapa selalu gugup gitu, grogi, deg-degan gitu. Terus apa lagi Rina yang dirasakan selain itu? Terus kadang kalau misalkan sudah dipaksakan untuk bicara di depan umum, ada rasa takut salah, jadinya rasa percaya diri Rina berkurang, takut disorakin, ya sama yang mendengarkan, ya sama teman-teman. Jadi Rina bingung harus bagaimana. Gitu ya Rin. Tapi Rina pernah mencoba enggak pada saat di kelas Rina melakukan apa misalnya ngobrol dengan teman, terus kemudian sambil bercanda-canda di depan kelas, ngomong sesuatu, itu percaya dirinya sama seperti pada saat Rina maju di depan atau tidak gitu? Tidak Pak Guru, kalau lagi bercanda Rina biasa saja, tapi contohnya saat pelajaran bahasa Inggris, guru itu selalu meminta Rina untuk maju ke depan, tampil di depan teman-teman, membacakan teks wacana, materi bahasa Inggris, cerita-cerita bahasa Inggris. Itu
itu beda rasanya dengan ketika Rina berbicara dengan teman-teman ketika bercanda seperti itu. Terus ini nyambung dengan bahasa Inggris, Rina. Bapak juga mendengar dari guru bahasa Inggris, ternyata kan Rina itu termasuk anak yang berprestasi dalam bahasa Inggris ya, Rin. Nah, Bapak dengar dari teman Bapak itu, Rina itu mau diunggulkan untuk mengikuti perlombaan-perlombaan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau Rina memiliki masalah seperti ini, kira-kira bagaimana sih yang akan dilakukan oleh Rina untuk bisa menghadapinya? Kan sayang loh. Iya Pak, justru itu Rina kan bingung karena rasa malunya besar kalau misalkan bicara di depan orang, apalagi di depan orang yang nggak kenal. Gitu. Yang dirasakan Rina pada saat malu itu apa sih yang dilihat Rina? Misalnya apa melihat orang-orang itu mau mentertawakan atau mau menakut-nakut atau mungkin gimana gitu? Jadi kalau pas Rina maju ke depan, bicara di depan orang, bayangannya tuh perasaan tuh orang-orang akan menertawakan Rina gitu. Terus khawatir yang Rina ucapkan salah, akhirnya mereka tertawa. Memang pernah seperti itu terjadi di dalam kelas? Ada kejadian melihat teman Pak, jadi Rina melihat teman yang di kelas ketika dia presentasi pelajaran bahasa Inggris, dia salah ucap, akhirnya ditertawakan oleh teman-teman. Nah jadi tapi Rina ya, jadi Rina tuh takut gitu, tidak percaya diri Pak. Oh, itu Rina belum pernah terjadi kan? Maksudnya Rina belum pernah merasakan bahwa Rina itu pernah ditertawakan di kelas kan? Itu baru Rina pernah melihat, itu kan mungkin hanya perasaan. Ya, menurut Rina gimana? Iya sih Pak. Belum pernah merasakan. Memang cuman rasa takutnya ada. Oh, rasa takut itu ada ya. Tapi memang pada saat itu apa yang Rina lihat di depan kelas itu kira-kira berdasarkan menurut pendapat teman yang di samping Rina itu apakah sama dengan Rina? Rina pernah nanya nggak? Oh ini perasaannya seperti ini, perasaan seperti itu. Pernah cerita-cerita nggak? Takut di depan gitu tuh. Coba Rina pernah bercerita kepada teman-teman terkait dengan pengalaman yang seperti itu tidak? Kalau sama teman-teman pernah Pak. Gimana? Menurut pendapat teman-temannya seperti apa? Kalau pas Rina yang ke bagian maju, kebetulan kan berdua. Jadi ada temennya gitu. Nah kalau pas udah maju tuh nanya ke teman, gimana tadi penampilan Rina? Ya teman-teman sih jawabnya bagus gitu. Cuman karena ada rasa takut ngelihat teman yang diketawain Pak. Apalagi kalau pas pelajaran bahasa Inggris tuh, guru bahasa Inggris pasti nyuruh Rina untuk maju terus ke depan gitu. Bukannya itu bagus, berarti kan guru bahasa Inggris tersebut itu melihat Rina itu jadi kayak contoh anak yang harus ditiru sama teman-teman gitu. Kenapa Rina sampai malu terhadap kenyataan itu gitu? Kan bagus. Iya sih. Sebetulnya senang dipercaya, tapi ya itu tadi Pak, Rina jadi ngerasa ini aja Pak, takut gitu. Saya takut ditertawakan ketika saya salah gitu. Seberapa besar ketakutan Rina tuh? Apa sampai membuat misalnya gitu kan ada orang yang takut terus kemudian keringat dingin, jantung berdebar, terus grogi, kaku, nggak bisa ngomong dan sebagainya. Itu ketakutannya yang seperti apa sih yang membuat Rina itu jadi sepertinya trauma? Padahal itu kan Rina tidak melihat tidak merasakan secara langsung bahwa Rina itu bakal diketawain. Itu kan baru melihat, merasanya seperti itu. Gimana Rina melihat kenyataan? Kalau seberapa besarnya rasa takut, ya bisa dibilang kalau misalkan melihat teman yang ditertawakan kayak kemarin itu Pak, pas pelajaran bahasa Inggris, kalau itu terjadi sama Rina, pasti Rina nangis Pak. Malu. Ya. Kenapa sampai harus nangis? Pernah ada kejadian apa? Itu kan mungkin hanya ketakutan Rina.
Rina pernah maju di pelajaran yang lain nggak? Pernah ditunjuk pelajaran yang lain nggak? Pasti kan pernah. Coba waktu itu Pernah, Pak. perasaannya seperti itu pada saat ditunjuk sama guru-guru yang lain gitu. Coba Iya, Pak. Rina mungkin bisa membayangkan pada saat perasaan itu ditunjuk sama guru, terus kemudian Rina maju, perasaannya seperti apa coba? Kalau perasaan pas ditunjuk suruh majunya senang, Pak. Cuma pas Terus? udah di depannya itu. Nah, pada saat di Ngelihat depan, orang banyak, kira-kira ya. pada saat di depan itu kira-kira teman-teman Rina itu seperti yang Rina bayangkan nggak? Misalnya mereka itu berlaku pengen mentertawakan Rina atau seperti apa gitu yang menjadi ketakutan Rina gitu. Ada yang biasa aja, ada yang senyum-senyum. Ada yang Seperti itu, biasa, Pak. ada yang senyum, dan mungkin ada yang lain seperti menghargai. Rina memperhatikan Ada tidak berapa memperhatikan, banyak ada antara yang memperhatikan. Iya, Pak. yang memperhatikan sama yang senyum-senyum sama yang menghargai pendapat Rina pada saat Rina maju ada berapa orang coba? Lebih banyakan mana? Lebih banyakan yang ini sih, Pak, memperhatikan. Memperhatikan. Ya. Kalau yang mentertawai kira-kira banyak enggak? Ada, Pak. Ada. Itu kira-kira anaknya pintar enggak? Bisa ngomong enggak pada saat di kelas? Kenapa, Pak? Pada saat di kelas anak itu pintar ngomong enggak? Ya seperti istilahnya dia itu menertawai kamu itu karena dia itu pintar daripada kamu atau lebih pintar daripada kamu. Kira-kira menurut Rina anak tersebut itu kemampuannya seperti apa? Dia biasa aja, Pak. Biasa aja. Atau Ya, menurut cuman kalau Rina ada pada teman saat yang dia maju ke maju, depan ditertawai. pada saat dia maju kira-kira bagus nggak sebagus Rina enggak? Saya yakin tidak. Karena Rina itu kan yang saya dengar dari guru-guru bahasa Inggris atau teman Bapak yang bahasa Inggris itu kan Rina jago yang di dalam kelas. Kemampuan bahasa Inggrisnya itu lebih bagus daripada teman-teman yang lain kan. Cuman masalahnya Rina kan mungkin ada rasa tidak Biasa percaya aja, diri. Pak. Masalahnya, Biasa aja. gimana Rin? Iya. Jadi Rina itu Ya, Pak. Nah, terus kira-kira menurut Rina, ya, halo, kira-kira menurut Rina, ya, gimana sih caranya dengan melihat teman-teman yang misalnya yang sekarang Rina bayangkan, Rina berada di dalam kelas dan kemudian memandang teman-teman Rina di depan kelas, kira-kira berapa orang yang pasti akan menghargai Rina? Iya, Pak. Ya. Pak. Ya, Rina. Ya, Rina. Kira-kira Rina kan sekarang sepertinya merasa Rina itu ada masalah dengan rasa percaya diri. Padahal Rina itu kan ditunjuk oleh guru sebagai kandidat atau calon orang yang akan dilombakan di kabupaten. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ya bahwasanya kan tidak semua orang itu kan melihat Rina dari sisi negatif. Ya, banyak orang yang menghargai Rina. Nah, kira-kira dari yang sudah Rina rasakan itu, dari yang sudah dibayangkan yang tadi tadi itu, kira-kira bagaimana Rina akan mengambil perasaan agar Rina itu bisa lebih percaya diri untuk mengatasi tingkat rasa tidak percaya dirinya Rina. Iya, Pak. Rina akan berusaha berlatih untuk percaya diri. Kalau dengan berbicara di depan cermin, Pak, kira-kira bisa membantu nggak ya, Pak? Rina pernah mencoba belum? Kalau bicara di depan cermin itu membantu orang untuk mengatasi kemampuan bicara atau rasa percaya diri? Pernah mencoba belum? Belum sih, Pak. Belum. Nah, Rina Belum tahu mencoba. itu dari siapa? Dari teman? Iya, Pak. Dari teman? Iya. Atau mungkin itu pendapat yang bagus. Atau menurut Rina selain ngobrol di hadapan cermin, kira-kira apa lagi ya yang kira-kira bisa kita gunakan untuk mengatasi
rasa tidak percaya diri kita di depan orang gitu tuh? Kalau Rina latihan berbicaranya di rumah bisa nggak Pak? Di depan keluarga, ayah, ibu, kakak, adik gitu. Kalau seumpama nanti ada keluarga Rina yang akan mengkritik, bagaimana Rina akan menghadapi itu? Padahal kan yang dikatakan Rina itu tidak percaya diri terhadap teman-teman yang nanti akan mengkritik Rina. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kalau ada yang mengkritik, ya Rina belajar untuk menerima Pak. Terus seumpama nanti justru pertemuan pertama Rina pada saat di depan keluarga Rina, terus ternyata banyak kritikan-kritikan yang muncul, cara Rina menghadapi permasalahan itu bagaimana? Iya Pak. Ya, jadi pada saat di rumah, seumpama nih kan Rina mencoba nih belajar ya. Nah terus kemudian ternyata ibu misalnya mengkritik, Rina kamu jelek, suaranya gini. Bapak, oh Rina kamu mah nggak pantas, ya kan. Nah itu kira-kira Ya, gimana? ada Rina rasa. seperti itu nggak? Kalau sebetulnya kalau dikritik seperti itu rasa sedih ada ya Pak. Iya. Ya, tapi harus mau berusaha berlatih lagi supaya kritikannya jadi berubah menjadi positif. Kalau terus besok latihan lagi, dikritik lagi, besok lagi dikritik lagi, terus apa yang nanti akan dirasakan oleh Rina kalau istilahnya setiap kali latihan itu dikritik? Menambah motivasi Pak, jadi merasa tertantang sepertinya Pak. Kenapa sampai Rina berpikir bahwa wah ini mah adalah tantangan saya gitu tuh, harus lebih baik, kenapa Rin? Iya Pak, nanti kan kalau yang Bu Guru Bahasa Inggris bilang untuk diajak lomba pidato di tingkat kabupaten kan itu depan orang banyak ya Pak. Jadi kritik-kritik saat Rina latihan menjadi tantangan supaya lebih baik lagi Pak. Jadi nanti bicara di depan orang banyaknya tidak grogi lagi, tidak ada rasa takut lagi. Gitu ya. Jadi itu istilahnya karena kita sudah sering dikritik, jadi akhirnya kita menjadi terbiasa untuk dikritik gitu ya Rin. Menurut kamu gitu ya Rin? Nah sekarang masalahnya adalah kita kembali lagi pada saat Rian di dalam kelas. Seumpama Rina kemudian dikritik oleh teman-teman Rina di dalam kelas, itu gimana cara mengatasi rasa itu biar Rina itu adalah ini mah hanya kritikan atau bagaimana? Coba Rin. Cuekin kali ya Pak. Kalau dicuekin gimana Pak? Kalau ada yang kritik kita, bagus nggak Pak? Ya kalau memang menurut Rina itu baik, kenapa tidak? Tapi seumpama ada pendapat yang lain, kenapa tidak diambil pendapat yang lain? Kira-kira selain cuek, ada pendapat lain apa yang bisa Rina dapatkan atau bayangkan? Istilahnya pada saat di depan, kemudian Rina itu harus maju dan takut dikritik, gitu tuh. Itu selain cuek, gimana lagi? Menganggap ketika Rina bicara, menganggap di depan tidak ada orang kali ya, supaya merasa tidak ada yang kritik. Gitu. Nah sekarang gimana, kenapa Pak? Pertanyaan saya itu kenapa orang mengkritik Rin? Karena ada yang kurang dari diri Rina Pak. Rina. Kenapa Rina dikritik itu kan karena Rina itu ada yang kurang. Nah masalahnya adalah kenapa Rina itu pada saat maju di depan disebut kurang bagi teman-temannya. Itu kan karena Rina tidak siap untuk maju di depan. Ya, tidak mungkin tidak siap materi atau tidak siap di dalam kesiapan pada saat mau menghadapi keadaan-keadaan berada di depan kelas. Nah, berarti kan Rina masih belum menguasai materi gitu ya. Belum menguasai materi yang dimiliki oleh Rina. Berarti bagaimanakah caranya agar Rina itu bisa percaya diri di depan? Karena salah satu kenapa orang mengkritik itu kan karena Rina itu tidak siap gitu. 1 menit lagi. Berarti Bu Ayu, berarti Rina harus ini ya Pak,
latihan lagi ya Pak ya, lebih giat lagi ya. Lebih giat, terus apa lagi? Lebih giat, Meningkatkan rasa percaya diri. meningkatkan rasa percaya diri, berlatih materi apa yang nanti akan Disampaikan, akan dipidatokan ya Pak. ya. Nah, kira-kira dari apa yang tadi sudah kita sampaikan atau kita obrolkan, kapan nih Rina akan mengambil langkah-langkah untuk ke arah yang lebih baik, misalnya untuk bisa lebih ke arah percaya terhadap dirinya Rina pada saat di depan kelas atau gimana gitu. Coba kira-kira mulai kapan nih? Mulai hari ini ya Pak ya, pulang sekolah ya. Rina akan mencoba ya Pak. Pulang sekolah boleh. Pulang sekolah nanti yang nonton siapa? Kan mau ada ini Pak, di kelas ada les, ada tambahan. Jadi sebelum les dimulai. Wah, ya. Jadi nanti Rina bisa melakukannya pada saat di sesi kelas. Itu bagus loh. Cuma Rina mau melakukan seperti itu. Ya. Nah, terus kira-kira apa sih yang akan menjaga komitmen Rina agar Rina itu mau berubah atau menjadi yang lebih baik lagi terkait dengan meningkatkan rasa percaya diri? Akan menjaga kepercayaan Pak, karena sudah dipercaya oleh guru Ya. Untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Ya. Oke. Berarti kira-kira langkah-langkah yang akan diambil Rina itu adalah seperti itu. Oke, mungkin sepertinya sudah jelas. Tinggal nanti eksekusinya saja, ya. Tinggal nanti eksekusinya saja. Yang jelas tidak ada sesuatu yang tidak mungkin Rina gitu ya. Gimana Rina? Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sekarang sama-sama. sudah ada rasa percaya dirinya Pak. Semoga nanti barangkali ada hal-hal yang ingin dibantu oleh Bapak, silakan Rina bisa menghubungi Bapak kembali. Terima kasih ya sudah mau menghubungi Bapak. Iya Pak, Rina pamit ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu dan Pak Tias sudah mempraktikkan coaching kasus pertama. Silakan Pak Samsul untuk menyampaikan hasil observasi atau pengamatannya. Ya, terima kasih Bu Ina. Yang pertama saya komentari sangat luar biasa ya. Praktek yang sudah dilakukan oleh Bu Ayu dan Pak Tias itu sudah masuk metode tirtanya. Pertama, T-nya tujuannya sudah disampaikan oleh coach, kemudian coach juga menyampaikan pembuka, kemudian identifikasi, meskipun tadi durasinya memang itu bebas ya kalau di alam nyata atau kenyataannya, tapi karena kita dibatasi oleh waktu yang 15 menit, tadi identifikasi cukup panjang lebar, tapi itu mungkin untuk menggali masalah-masalah yang ada pada diri Rina. Jadi pertanyaannya terbuka, kemudian coach aktif memberi tanggapan dan juga umpan balik. Kemudian coach juga memberi respon terhadap pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian tahap rencana aksi itu sudah disampaikan juga, terlihat jelas ya. Jadi memberikan alternatif pemecahan masalah, kemudian coach mengarahkan si coach untuk bisa menjawab dan menentukan yang lebih spesifik. Lalu terakhir tanggung jawab. Jadi coach bertanya kepada coach untuk memegang atau membuat suatu komitmen ya. Dan komitmen tersebut tadi sudah dinyatakan ya, saya akan lebih percaya diri, kemudian siap tampil. Jadi itu komitmen mandiri dari coach. Saya nilai itu sangat bagus sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Samsul sudah menyampaikan hasil observasi atau pengamatannya. Kita langsung ya, mengingat waktunya juga. Kita langsung ke kasus kedua. Kasus kedua, coach sebagai coach adalah Pak Samsul, coach adalah saya sendiri.
Dan pengamat adalah Pak Tias dan Bu Ayu. Cukup jelas ya? Baik, kita mulai ya Pak Mangga. Samsul. Untuk kasus yang kedua, Siti. Siti datang kepada guru untuk menyampaikan masalahnya. Tok tok tok. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Masuk. Terima kasih Pak. Oh, Siti. Ya, silakan Sit. Ada apa? Mangga, Iya. mangga. Alhamdulillah Bapak masih kenal saya. Saya kira Bapak Oh, lupa. sangat kenal dong dengan Siti mah. Orang yang paling atraktif di kelas. Terima kasih Pak. Iya. Gini Pak, saya mau ada yang dibicarakan. Apa Bapak ada waktu ya? Oh, ada, jelas ada waktu ya. Silakan. Gimana? Apa maksud dari kedatangan Siti pada pagi ini? Saya galau nih Pak. Oh, galau ya? Biasa, anak ABG galaunya. Iya, saya merasa tidak nyaman Pak kalau Pak pas pelajaran matematika. Oh, gitu ya? Tidak nyaman. Kira-kira kenapa ya itu? Gini nih Pak, kan saya tuh nilai matematika saya sejak naik kelas 9 ini tuh nilai saya tuh pas-pasan Pak. Terus ditambah lagi guru matematika Bu Dian itu, dia itu kayaknya saya dicuekin deh Pak. Oh, kira-kira ketidaknyamanannya kalau ada skala 1 sampai 10, itu di skala berapa ya? Biar Bapak bisa punya gambaran. Saya itu skala 6 kali ya Pak ya. Oh, cukup ini juga ya. Kayaknya apa itu yang terjadi pada dirimu sehingga menyebabkan ketidaknyamanan ini? Sampai skalanya 6 begitu. Iya, gini nih Pak nih, saya cerita tapi nanti Bapak jangan bilang-bilang Bu Dian ya Pak. Kan Bapak sering saya lihat ngobrol dengan Bu Dian, nanti Bapak bilangin kan. Saya malu Pak. Ya kan wajar, namanya teman kerja ngobrol. Masa Bapak sama Bu Dian cuek-cuekan? Gimana sih? Apalagi Bu Dian cantik kan, itu harus diajak ngobrol terus. Iya Pak, nih saya mau cerita. Bercanda ya, biar nggak tegang ya. Ya Sid ya. Gimana Iya, Sid? Pak. Ayo kita lanjutkan. Iya, saya kan suka ketemu istri Bapak. Jangan nyebut-nyebut istri di sini mah ya. Bapak jadi bujangan itu mah. Iya, gini nih Bercanda Pak. ya, biar nggak ini. Ya Sid ya. Ayo Iya, gimana Sid? siap Pak. Jadi gini Pak, kalau sebenarnya sih saya nggak benci-benci amat lah sama matematika itu gitu. Cukup suka gitu. Tapi sejak kelas 9 gurunya Bu Dian itu nggak tahu saya tidak nyamannya karena tuh pertama ini perasaan saya ya Pak. Bu Dian itu nggak pernah nyuruh saya misalkan nih kalau lagi dikasih soal saya nggak pernah tuh disuruh maju. Teman saya tuh sering loh disuruh maju. Nah, itu saya jadi kayak merasa tidak diperhatikan sama Bu Dian. Pernah ini nggak? Pernah ngacung? Bu, saya Bu mengerjakan gitu. Iya, saya ngacung. Tapi teman saya juga ngacungnya banyak, Pak. Jadi yang dipilih teman saya. Nah, itu. Iya, jadi nggak beruntung ya Anda. Kayaknya memang kurang beruntung saya. Ya, Terus, sabar. Terus yang apa lagi? kedua itu, padahal di kelas 7, kelas 8 nilai matematika saya ya lumayan lah Pak, nggak bagus-bagus tapi masih lumayan bagus 8 gitu. Semenjak di kelas 9 nilai saya pas KKM itu Pak 75 gitu. Jadi sampai rumah tuh ibu saya sering, kok kamu sekarang nilainya jelek gitu. Itu Pak. Oh gitu. Ya, saya semakin tertekan itu Pak dengan orang tua yang selalu menanyakan kenapa nilainya turun. Sementara di kelas saya merasa tidak diperhatikan oleh guru matematika. Seperti itu Pak. Oh jadi itu ya masalahnya. Ada lagi masalah yang lain mungkin yang menyebabkan nilai matematikamu jadi pas-pasan gitu? Iya, kalau ulangan padahal tuh begini Pak nih, kalau ulangan matematika satu kelas itu paling yang nilainya bagus tuh cuma 3 anak tuh Pak. Tias, Ayu sama Eka. Yang lain nilainya ya gitu-gitu aja, paling 4, 5. Iya, kalau Tias mah emang itu pintar dia. Ayu juga pintar itu Pak.
Ayu sama Eka. Oh, Ayu Bertiga disebut itu. ya, tadi lupa. Iya, Ayu juga iya sama. Oh, Mm-mm. Nah, fokusnya ke Tias aja Bapak ini ya. nah itu. Eh, ini Nah, saya terus nih. gimana? Kira-kira udah ini belum? Kalau masalahnya itu semua Nah, teman-teman saya eh itu, Pak, itu hmm, ternyata setelah saya tanya-tanya, teman-teman saya itu les sama Bu Dian. Gitu, Pak. oh, Di rumah Bu Dian. Kalau saya itu belum diizinkan orang tua saya les jauh-jauh, kan rumah Bu Dian jauh ya. Jadi gitu. Apa karena saya nggak les sama Bu Dian, sehingga Bu Dian itu kok saya merasa apa ya, enggak, saya kayaknya dicuekin. Bapak kan kenal deket dengan Budian. Aduh, Nggak kok kayak Bapak gitu kenal kayaknya deket ya? Budian. Mm-mm. Mungkin itu perasaanmu saja, Siti. Ya, kan banyak faktor ya, bukan hanya karena les menurut Bapak. Mm-mm. Kan orang bisa belajar matematika itu karena rajin berlatih, itu yang paling utama mah. Oh, Rajin mengerjakan mungkin ya, soal. Pak. Saya kurang Iya. berlatih sepertinya, Pak. Jangan sampai jadi hal-hal yang di luar teknis matematika jadi sebab gitu. Mm-mm. Saya Mungkin seuzon itu, jadinya ya, Pak. Mm-mm. Hmm. Kira-kira apa yang nanti kamu udah punya alternatif solusi nggak kira-kira untuk Ini masalahmu nih, ini? kalau saya pikir-pikir nih, Pak, saya tuh memang sih mungkin kurang berlatih tadi. Apa yang Bapak sampaikan tuh saya kurang berlatih. Nah, mungkin saya Mm-mm. nanti setelah ini saya akan lebih rajin berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Terus yang kedua tuh memang saya butuh pembimbing gitu, Pak. Ya. Saya butuh pembimbing belajar, saya nggak bisa nih belajar sendiri, nanti siapa yang ngajarin saya gitu. Mm-mm. Nah, itu alternatif pembimbing saya tuh ada 3 tuh Pak yang tadi nama saya sebutkan. Oh ya. Antara Tias, Ayu, sama Eka. Soalnya kan bertiga itu Mm-mm. jago tuh Pak matematika. Iya. Gitu Nah, Pak. begitu ya. Nah, sekarang coba yang menurut kamu sangat yakin untuk jalan keluar dari masalah kamu ini yang mana kira-kira? Kalau menambah waktu belajar dengan banyak latihan itu kayaknya sudah pasti ya Pak. Hmm. Terus yang kedua tuh mencari pembimbing tadi, pembimbing buat ngajarin saya gitulah Pak. Oh. Menurut saya tuh kalau si Eka itu dia pinter tuh Pak, tapi dia sering Ya. pelit kalau suruh ngajarin tuh nggak mau Pak. Pelit dia nggak Oh mau gitu ya. ngajarin saya. Teman-teman lain juga kalau minta tolong dia nggak pernah tuh diajarin. Nah kalau Ayu itu dia sibuk dia Pak, kadang-kadang dia kayak sok sibuk gitu. Dia pinter sih. Oh, Itu Ayu kan kalau artis di sekolah, iya, dia dia tuh sibuk ya. katanya les vokal, dia mau les Mm-mm. piano. Pokoknya ada Oh aja dia iya. nggak bisa di itu Pak, minta tolong Jangan gitu atau aja. jangan. Mm-mm. Terus berarti tinggal Tias nih harapannya ya. Kayaknya sih tinggal Tias, tapi sih Oh, kelihatannya sih dia baik Pak tuh. insya Allah baik ya. Nanti Iya deh gitu. Bapak juga bantu ya ngomong ke Tias. Selain kamu sendiri, yang penting kamu punya komitmen gitu ya, kepastian. Mungkin nanti kayak supaya Tias mau ngajarin, apa saya beliin bakso dulu kali ya Pak ya, pas Iya, mau kalau belajar perlu gitu. sama gerobaknya. Bercanda ya, semangkok cukup ya. Iya kayaknya Pak, biar cair lah, Iya, biar belajarnya rileks gitu sepertinya ya iya. Pak. Jadi gimana nih ke depannya yang akan kamu lakukan untuk masalah ini? Berarti nih setelah ini nih Pak, saya apa ya, supaya saya berjanji pada diri saya sendiri, pulang sekolah saya akan lebih rajin berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Nah, Kemudian iya. mulai besok saya mau itu coba ngobrol-ngobrol sama Tia, siapa tahu ya inilah dia mau ngajarin saya gitu. Terus syukur-syukur nanti Bapak mau bantuin saya gitu. Ya, Bilangin insya Tias Allah. gitu supaya dia mau Ya, ngajarin saya Bapak gitu, bantu Pak. lah. Yang penting kamu komitmen dengan keputusanmu dan yakin Bapak selalu akan mendukungnya. Ya, Yakin, Pak. jangan lemah, jangan putus asa. Tidak ada orang yang bodoh ya. Semua anak itu pinter, asal mau rajin belajar. Oke, semangat. Iya, terima kasih ya, Pak, sudah Ya, mau mendengarkan curahan hati saya. sama-sama. Ada Tapi lagi yang mau Pak jangan disampaikan? dibilangin ke Bu Dian ya, Pak. Oh, enggak.
nggak bakal ya. Ya, Karena terima Bapak kasih, juga Pak. ternyata nggak kenal sama beliau. Ya, Pak, makasih ya Pak. Saya mau ke kelas Ya. dulu, Pak. Ya. Sudah bel, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya, itu pintunya keluarnya tahu kan? Ya. Good job. Luar biasa, luar biasa. Ini tipikal guru idaman kalau di sekolah tuh. Baik, silakan siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya, Pak Tias atau Bu Ayu, silakan. Kayaknya Bu Mangga, Ayu Pak nih. Tias. Sama Iya. ini menggambarkan yang tadi tuh, pokoknya intinya luar biasa dari semua langkah-langkah yang dilakukan dalam model Tirta sih. Sepertinya Pak Samsul itu sudah sangat berbakat itu dalam dalam berbakat memberikan coaching baik kepada siswa maupun guru sepertinya ya. Sebelumnya jadi konselor kayaknya, ya. Pak. Kayaknya sih seperti itu. Atau jangan-jangan di Bisa sana itu bawa contekan masalahnya. Oh, Pak Tias tadi pakai contekan nggak? Pasti enggak ya. Saya pakai contekan, Bu, contekannya tapi bukan contekan itu. Ya intinya sih apa yang tadi dipaparkan lewat praktik coaching Bu Wina dengan Pak Samsul sudah sangat bagus sekali. Dengan model Tirta tentunya iya, karena dari tujuan menyampaikan atau tujuan coaching sudah jelas ada pada saat di awal-awal, ada sebuah kesepakatan, terus kemudian pada saat identifikasi terjadi sebuah nama bahasa kita itu TikTok ya, antara coach dan coach itu saling merefleksikan atau saling membuat sebuah rumusan identifikasi sehingga masalah menjadi jelas larinya dan arahnya mau kemana. Kemudian istilahnya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Samsul itu memberikan coach itu nyaman dalam memberikan Menyampaikan masalah pendapat-pendapat ya, nyaman dalam memberikan pendapat-pendapat terkait dengan hal-hal yang akan dilakukan ke depan untuk mengakui masalah-masalahnya gitu. Itu udah sangat bagus sekali dari informasi atau komunikasi yang ada tadi. Dan tanggung jawabnya tentunya sudah menunjukkan bahwa coach itu mau melakukan perubahan ke depan atau memilih salah satu terbaik untuk bisa melakukan perubahan yang baik di kedepannya. Ya luar biasa sih untuk saya. Mungkin Bu Ayu mau menambahkan sebagai pengamat. Iya, rinciannya tadi sudah dijelaskan Pak Tias ya, Tirtanya. Aku intinya aja. Pertama, Pak Samsul cocok banget jadi seorang coach. Dapat gitu. Maksudnya itu dapatnya tuh iya yang tadi Pak Tias bilang, jadi guru idaman ya kayaknya kalau di sekolah anak SMP atau SMA tuh ngemong ya. Jadi anak nggak akan ada rasa takut untuk curhat gitu. Jadi untuk coachnya, peran coach Pak Samsul pas banget, dapat banget. Nah untuk coachingnya juga sama. Jadi melengkapi. Jadi akhirnya mungkin kayak tadi Ayu kan masih bingung ya, grogi gitu untuk Ayu pribadi. Nah Bu Win tuh kayak natural aja gitu. Jadinya coach dan coach itu TikTok ya tadi Pak Tias bilang TikTok ya. Jadi dapat ya chemistry-nya dapat. Ya, itu aja. Rincian Tirta tadi Pak Tias ya. Tirta udah dapat ya Tirta ya? Tirtanya sudah dapat. Udah dapat. Alhamdulillah. Baik, tadi praktik coaching untuk kasus 2 alhamdulillah telah selesai. Kita masih ada waktu untuk coaching kasus ketiga. Kasus ketiga kemarin sudah disepakati ya. Coachnya adalah Pak Samsul lagi dan coachnya adalah Pak Tias. Dengan kasus seorang guru yang ditegur oleh kepala sekolah kalau tidak salah ya. Gimana Pak Samsul, Pak Tias sudah siap? Ya, bismillah. Kita belum ini ya, nggak apa-apa deh, langsung ya. Atau mau ngopi dulu silakan. Langsung ya Pak Samsul. Ya Pak. Langsung ya. Ya langsung aja waktunya. Ya. Pak Samsul ada waktu sebentar. Oh maaf Pak. Pak Tias, Bapak berapa pegawai Pak Tias ya, sama nama asli ya, biar nggak. Boleh ya nggak apa-apa. Ya.
Pak Samsul, punten punya waktu sebentar. Oh ya, silakan Pak. Ada yang bisa saya bantu? Iya nih Pak Samsul, saya butuh Pak Samsul sih untuk menceritakan masalah yang saya miliki, Pak Samsul. Kira-kira Pak Samsul tidak ada kegiatan yang lain kan Tidak, selain di sini? ya. Saya lagi kosong kebetulan ini. Silakan kalau mau ini, mau ada hal yang ingin dibicarakan mungkin. Iya nih Pak Samsul, saya itu agak sedikit emosi nih Pak Samsul. Karena barusan saya itu dipanggil dari ruang kepala sekolah, terus kemudian tahu-tahu kepala sekolah itu bilang sesuatu yang kurang menyenangkan saya dengar, sehingga saya itu kayaknya merasa ditegur gitu tuh, merasa dimarahi oleh Pak Kepala Sekolah. Oh, emang apa yang terjadi Pak sampai sebegitu tegurannya dari kepala sekolah? Saat itu sih waktu saya tanya, kan memang awalnya saya juga tidak tahu Pak kenapa saya sampai ditegur. Terus kemudian saya masuk ke ruang kepala sekolah, dipersilakan Ya, duduk. Terus kepala sekolah juga tidak sampai basa-basi, langsung aja ngomong yang kurang nyaman, kurang enak pada saya. Bilangnya saya itu guru yang tidak disiplin, saya itu guru yang kurang apa namanya bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya gitu. Jadi oh saya gitu kan ya. nanya balik, saya kan nanya balik, Pak, masalahnya apa Pak punten, bisa dijelaskan? Katanya kan, ini saya dapat informasi dari Bapak pengawas kita yang barusan ke sini itu bahwa ada guru yang tidak membuat atau tidak membawa buku paket pada saat dia mengajar gitu. Ya kan, saya mah tidak merasa bahwa harus wajib membawa itu, bahkan saya pikir kan gitu. Cuman nggak tahu kok kenapa kepala sekolah seperti itu ya, saya kurang terima Pak. Karena ya mohon maaf, saya kan sudah di luar dari apa, sudah di luar kepala untuk masalah materi mah gampang kan gitu. Iya. Itu sulit Pak Samsul. Padahal ini ya apa? Sebetulnya kepala sekolah kan udah bergaul lama ya dengan Pak Tias. Tentu sudah bisa menilai lah apa-apa hal ihwal tentang Pak Tias, dan kalau bisa ya laporan apapun harusnya di ini ya disaring dulu. Tapi kan kita nggak tahu ya maksud dari Bapak Kepala Sekolah berkata demikian Pak. Terus apalagi Pak Pak, hal-hal yang membuat Bapak nggak enak itu? iya, kepala sekolah bilangnya kan gini pada saat memanggil saya itu, Bapak itu sebagai guru itu harusnya tertib, disiplin, minimalnya pada saat ngajar itu harus bawa buku sebagai pegangan, masa ke sekolah atau ke kelas gak bawa buku apa-apa, bahkan sambil nyindir-nyindir, iya Bapak itu pinter, cuman ya jangan seperti itu caranya. Itu Bapak nggak bawa buku sama sekali atau materinya ada di laptop apa gimana? Jadi kalau saya Pak, gini, kalau masalah materi mah gampang gitu ya. Masalah materi mah kecil buat saya. Jadi udah sekian tahun saya masuk, jadi guru, materi yang akan disampaikan di kelas itu udah di luar kepala gitu tuh Pak. Jadi makanya saya pikir udahlah, tinggal nanti ya saya sampaikan di kelas, tugas-tugasnya ya nanti siswa yang mengumpulkan. Jadi ya buat apa bawa buku itu gitu. Oh gitu ya. Apa namanya? Tapi nggak mungkin salah dalam menyampaikan ya. Atau ada mungkin bisa menyampaikan tapi ada nggak yang mungkin ketinggalan satu dua kali begitu Pak maksud dari pengawas mungkin seperti itu. Memang waktu itu tuh kepala sekolah bilang gini, ini Bapak yang benar itu kalau guru di dalam kelas atau pada saat ngajar itu harus bawa buku ya minimalnya kalau memang Bapak tidak baca, memang itu sudah menjadi satu kewajiban gitu kan. Itu adalah kelengkapan perangkat pembelajaran. Gimana guru mau menjadi baik kalau tidak pernah apa istilahnya membawa buku. Mana bukti siswa itu dinilai secara proses, kata Bapak kepala sekolah begitu, Pak. Memang kita harus seperti itu, Pak Samsul? Bapak Samsul seperti itu? Oh gitu ya. Nah kira-kira menurut Kan enggak, Pak Tias Samsul udah enggak punya seperti itu ini kan? belum Apa, solusinya Pak? mungkin dari permasalahan Pak Tias ini? Ya saya pikir mah saya benar Pak, bahwa ya karena guru itu sudah dianggap profesional,
terus kemudian sudah pintar tahu materi di luar kepala, saya kira nggak usah bawa buku juga sebenarnya menjadi satu kebenaran sih Pak, menurut saya gitu tuh. Terus ya mungkin sih saya pikir juga gini Pak, kalau memang guru wajib membawa buku, dasarnya apa gitu tuh? Dasarnya apa kan itu udah di luar dari kepala gitu tuh Pak Syafir. Ya gitu ya. Ya sekarang ini aja yang membuat nyaman Pak Tias, bagaimana langkah-langkahnya menurut Pak Tias nyaman dan merasa itu membantu dalam mengajar. Kan yang penting materi tersampaikan, siswa itu punya karakter. Nah, apa langkah Pak Tias nanti gitu ke depannya? Waktu di kantor itu, di ruang Bapak itu, saya kayak nggak tahu itu namanya kertas apa surat surat peringatan gitu ya Pak, saya baca. Kalau melakukan pelanggaran lagi saya akan dihukum gitu tuh ya, akan diberi sanksi terkait dengan indisipliner. Itu kira-kira saya harus gimana ya Pak? Gimana? Itu tadi tuh pada saat di kantor Pak Samsul, Bapak tuh kayaknya memberi sanksi kepada saya tuh dengan surat pernyataan gitu tuh. Itu tuh kira-kira gimana ya Pak Samsul surat pernyataan itu? Mungkin Ya, saya disuruh berubah menurut saya kan gitu ya Pak. Kita sebagai anak buah ya, bawahan harus mengikuti lah ya apa yang diperintah dan dikatakan atasan. Kalau itu memang hal yang baik ya kita ikuti. Kalau memang kurang berkenan ya berusaha kita mencari alasan untuk bisa mengikuti begitu. Pesan Bapak tuh gini, kamu nanti Pak, Anda itu nanti pada saat di kelas bawa buku ya gitu tuh. Kira-kira harus seperti itu Pak Samsul kalau jadi guru? Ya itu kembali lagi kepada Pak Tias, itu mah keputusannya ada pada Pak Tias sendiri gitu. Jadi artinya kira-kira apakah saya harus mengikuti kepala sekolah atau ya saya ikuti diri saya sendiri yang seperti ini ya Pak Samsul? Maksudnya ya saya juga malu gitu ya, teman-teman saya melihat saya sepertinya menjadi bahan perhatian di dalam kantor bahwa ini habis dipanggil sama kepala sekolah. Atau mungkin baiknya saya harus mengikuti saran-saran kepala sekolah ya Pak? Ya sebaiknya sih kita ada di tengah-tengah aja Pak. Jadi menurut kita itu yang terbaik kita lakukan asal selama kita tidak menyalahi dan melanggar aturan gitu Pak. Berarti artinya memang saya itu mencoba dulu gitu ya apa yang dikatakan kepala sekolah biar saya itu bisa dikatakan baik oleh kepala sekolah atau yang sama yang lainnya gitu ya Pak Samsul. Iya. Ya itu kalau memang komitmen dan keputusan Bapak ya Bapak yakin dengan keputusan itu silakan gitu. Kalau boleh tahu misalnya Pak Samsul sendiri pada saat di kelas itu apakah mengajar dengan membawa buku atau gimana sih Pak Samsul? Kalau saya tetap walaupun materi saya hafal, buku itu tetap selalu ada saya bawa ya. Karena kan kita ingin memberikan contoh kepada siswa gitu. Bahwa gurunya juga rajin membaca dengan membawa buku gitu. Gitu ya Pak Samsul. Ya udahlah saya mau coba ngikutin Pak Samsul yang mudah-mudahan sih teman-teman itu ngelihat saya itu kayak sudah mau berbuat baik, berubah dan seperti itu ya Pak Samsul. Ya bagus itu. Yang penting komitmen Pak, komitmen ke depan. Yang penting kita berbuat baik untuk siswa kita gitu ya. Gitu ya Pak. Ya udah Pak Samsul, kayaknya saya akan mencobalah mulai dari ini masuk ke kelas sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa semua guru itu harus, dan itu kan juga baik mungkin buat saya. Ya saya kira Bapak Kepala Sekolah mau seperti itu juga kan karena kebaikan saya juga ya Pak Samsul. Iya betul. Nggak ada pimpinan yang
mencelakakan atau menjerumuskan bawahannya. Insya Allah apa yang diarahkan itu hal-hal yang baik dan positif untuk kemajuan karir kita. Ya, ya udah Pak Samsul, itu dulu aja lah. Ya. Nah, Saya rada tenang nih dari apa yang tadi terjadi. Terima kasih ya. Pak Samsul atas waktunya. Sama-sama Pak. Ya. Assalamualaikum Sukses Pak ya Samsul. kita bersama. Ya Pak Samsul. Baik, Masya Allah. Luar biasa Bapak-Bapak kita ya dalam menyampaikan praktik coaching kasus ketiga. Tadi langsung saja mungkin saya menyampaikan hasil observasi ya Bu Ayu ya. Ya, tadi tujuan sudah disampaikan bahwa Pak Tias ingin menyampaikan ketidaknyamanannya karena ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian identifikasi juga tadi sudah teridentifikasi dengan baik. Kenapa tidak nyamannya tadi ya? Karena ditegur, karena tidak membawa buku. Kemudian identifikasi lain juga Pak Tias tuh merasa dirinya benar. Ya sudah, orang saya udah di luar kepala kok, ngapain saya bawa buku gitu ya, tadi kayaknya adalah yang seperti itu identifikasi. Kemudian rencana aksinya tadi ada beberapa alternatif yang sudah disampaikan juga coachnya tadi, yaitu apakah mengikuti arahan kepala sekolah untuk setiap kali mengajar membawa buku, atau mengikuti kata hati gitu ya, kata hati saya gitu. Tapi kalau tidak mengikuti tadi diberikan surat peringatan kalau tidak salah. Nah, itu juga ada beberapa alternatif solusi yang kemudian diajukan, dan di akhir tadi coach sudah memilih keputusan yang bertanggung jawab, yaitu untuk mengikuti arahan dari kepala sekolah. Seperti itu mungkin Bu Ayu, silakan untuk menambahkan. Ya, terima kasih Bu Win. Hebat ya Bapak-Bapak, keren. Untuk kasus 3 ini yang diperankan oleh Pak Tias dan Pak Samsul sangat bagus ya. Untuk kasus Tirtanya yang tadi sudah dirincikan juga oleh Bu Win dari mulai tujuan, karena Pak Tias merasa tidak nyaman, jadi tujuan dari coaching ini kan menemukan solusi atas ketidaknyamanan Pak Tias karena emosi ditegur oleh kepala sekolah. Terus dari identifikasinya sama yang tadi Bu Win katakan juga, karena Pak Tias ditegur kepala sekolah, dikatakan tidak disiplin lah, tidak bertanggung jawab atas tugas, dan intinya ada aduan dari pengawas bahwa Pak Tias itu ketika KBM tidak membawa buku paket. Nah, untuk rencana aksinya tadi yang Ayu tangkap sih ada 2 opsi ya. Pertama, ya Pak Tias akan mengikuti arahan dari kepala sekolah, jadi mengajar membawa buku, dan yang kedua atau mengikuti kemauan diri sendiri gitu, karena bagi saya materi sudah di luar kepala. Nah, untuk tanggung jawabnya di sini komitmen yang sudah Pak Tias pilih setelah melakukan coaching dengan Pak Samsul, mencoba berubah dalam proses KBM ya, mencoba berubah lebih baik. Artinya Pak Tias akan mencoba bawa buku kayaknya ya, bawa buku saat mengajar. Oke, good job. Terima kasih. Alhamdulillah. Gimana perasaannya Pak Samsul dan Pak Tias setelah melakukan coaching? Masih emosi Bu saya, Bu. Astagfirullah. Pak Tias jarang senyum ya? Jarang senyum. Kenapa, Bu? Pak Tias jarang senyum ya? Enggak, saya suka bercanda, Bu, cuman nggak pinter ibu-ibu atau bapak-bapak semua. Jadi tidak sepandai ngomongnya tuh. Tadi Matias suaranya putus-putus, jadi sempat Iya, benar. nge-lag. Ya tadi sama Ayu juga sama nge-lag, makanya kuping sampai Ayu tempelin ke laptop. Lagi nih. Enggak kok, Pak Tias bercanda. Udah berarti ya? Kita udah selesai kan? Udah. Iya, udah selesai alhamdulillah. Tinggal Berarti mikirin kalau yang nyata. untuk tugas yang Terima diunggah kasih. di LMS itu berarti kan nanti kita buat resume tadi ya, kasus 1, kasus 2, kasus 3 yang sudah tadi kita praktekkan kan ya?
Iya. Kalau nggak salah kan kemarin Sama rekaman ini bukan? sama rekaman nanti akan saya kirim. Ini masih saya Terus record yang nih. Mau ke room utama kita apa gimana? Kalau rekaman ke itu aja Bu Wina sama langsung ke Pak Dede aja gimana? Rekamannya? Atau harus kita gitu tuh? Kayaknya sih kita, Pak. Kita Bisa aja. direkam. Yang lainnya? Tadi direkam nggak, Bu? Ini aja masih saya rekam, Pak. Oh, nanti diedit berarti ya? Udah habis udah waktu gabung. kita. Nah, ini minta gabung.